Kita selalu dengar kata-kata indah, demi anak, demi generasi emas, dan demi masa depan bangsa. Tapi, lihatlah kenyataannya. Pada saat anak-anak libur, kelas kosong, program tetap dipaksakan. Untuk siapa sih sebenarnya semua ini? Untuk anak-anak atau untuk laporan yang harus terlihat sempurna? Kita harus tahu cuy, bahwa pendidikan bukan sekedar bangunan atau angka dalam laporan. Pendidikan merupakan nalar kolektif, roh peradaban, dan ruang sakral tempat pikiran dan hati anak-anak bertemu. Ketika kita lihat kebijakan lahir dari ambisi dan kepentingan, pendidikan berubah wajahnya dari pembebasan menjadi legitimasi kekuasaan. Anak-anak bukan lagi subjek yang belajar dan bermimpi, tapi angka yang dipindahkan, dikalkulasi, dan dijadikan dalih. Coba dah kita lihat lebih dalam lagi bagaimana kebijakan bisa tampak gemilang di atas kertas, tapi pada faktanya di lapangan malah membungkam akal sehat, menyalahi ritme hidup, dan meredam suara anak-anak. Benar-benar di luar nalar ya cuy. Padahal pendidikan yang sejati lahir dari nalar, empati, dan realitas kehidupan, bukan lahir dari ego dan proyek semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Hidup dan Belajar, tempat kita belajar dari hidup. Karena kalau dari sistem pendidikan, kadang-kadang yang bisa dipelajari justru cara bertahan dari kebijakan yang gak masuk akal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lah iyalah, soalnya ada isu yang lagi rame guys. Anak-anak libur sekolah, kelas kosong, papan tulis udah banyak debunya. Tapi bantuan MBG katanya tetap dikirim. Katanya sih demi masa depan. Tapi kok logikanya ketinggalan ya di rumah? Jujur ya, kita kagak anti sama yang namanya program. Tapi kita cuma alergi sama kebijakan yang kelihatannya kerja, tapi padahal mah cuma muter-muter aja di atas kertas. Ya gimana kagak alergi? Orang kebijakannya kagak masuk akal. Padahal akal itu juga merupakan bagian dari kurikulum loh. Tapi sayang banget kagak dipakai untuk bikin kebijakan. Pendidikan sejatinya adalah ruang yang paling sakral dalam peradaban. Ia bukan hanya sekedar gedung, bukan sekedar kalender akademik, apalagi proyek tahunan yang dikejar serapan anggaran. Tapi pendidikan merupakan nalar kolektif bangsa. Ketika kebijakan pendidikan lahir bukan dari akal sehat, bukan dari empati, dan bukan dari kebijaksanaan, maka yang ada pendidikan itu jadi berubah fungsi dari alat pembebasan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ironisnya nih ya, itu terjadi di depan mata kita cuy, terang-terangan tanpa ada rasa malu. Coba itu, kacau banget gak sih? Kalian pernah dengar gak cuy tentang jargon demi anak-anak, demi generasi emas, demi masa depan bangsa? Kalau misalnya kalian pernah dengar, coba dah kita jujur-jujuran sebentar. Kalau emang ini bener demi anak-anak, kenapa kebijakan justru mengabaikan logika dasar kehidupan anak itu sendiri? Ya, contoh yang lagi viral aja dah, isu-isunya. Katanya MBG itu mau tetap dipaksa dibagiin, walaupun sekolah itu lagi libur. Coba bayangin, kalau seandainya program MBG tetap dipaksakan dikirim saat anak-anak libur sekolah, itu bukan sekedar kebijakan keliru, itu cacat nalar. Anak libur, sekolah kosong, tapi bantuannya tetap jalan. Pertanyaannya simpel banget sih. Untuk siapa sih sebenarnya kebijakan itu dibuat? Untuk anak atau untuk laporan semata? Untuk pendidikan atau untuk proyek yang menguntungkan? Guys, coba kita kaji lebih dalam. Dalam kajian kebijakan publik, Thomas Hardy, beliau pernah menegaskan bahwa setiap kebijakan adalah pilihan sadar. Maka kebijakan yang tidak rasional itu bukan kecelakaan namanya, melainkan keputusan politik. Jika pemerintah memilih tetap menyalurkan MBG saat liburan sekolah, itu bukan karena tidak tahu cuy, tapi karena memilih tidak peduli pada rasionalitas pendidikan. Dan disinilah pendidikan kehilangan marwahnya. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, beliau seringkali mengkritik sistem pendidikan dengan sangat keras pastinya kritikan itu. Ketika kebijakan pendidikan dibuat tanpa mempertimbangkan realitas peserta didik, tanpa dialog dengan guru dan masyarakat, maka kebijakan itu persis seperti yang dikritik Freire, otoriter, top down, dan
dehumanistik. Guys, anak-anak itu bukan lagi subjek yang punya kebutuhan nyata, tapi angka statistik yang bisa dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan laporan. Yang lebih menyedihkannya lagi nih ya, kebijakan semacam ini sering dibungkus dengan narasi yang seolah-olah itu sangat mulia. Padahal nih ya, kebijakan yang bijak tidak perlu dipaksakan. Kebijakan yang cerdas akan menemukan jalannya sendiri karena ia selaras dengan logika kehidupan. John Dewey, tokoh pendidikan progresif, beliau menegaskan bahwa pendidikan harus berangkat dari pengalaman nyata peserta didik. Anak libur ya berarti ritme sekolah berubah, maka memaksakan program sekolah saat sekolah tidak berjalan itu merupakan bentuk pemutusan total antara kebijakan dan realitas hidup. Coba guys, kita tarik ke kehidupan nyata. Di kampung, di desa, di pinggiran kota, guru-guru tahu betul saat liburan sekolah, anak-anak itu kagak pada ngumpul di kelas. Ada yang berenang, ada yang pulang kampung ke rumah nenek, ada yang membantu orang tua, ada yang jalan-jalan keluar kota, dan bahkan ada yang ikut orang tuanya kerja serabutan. Ini bukan sekedar pemborosan cuy, tapi ini merupakan penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Rakyat disuruh percaya bahwa ini demi pendidikan, sementara logikanya bahkan tidak lolos diskusi di warung kopi. Pierre Bourdieu dalam Reproduction in Education, Society and Culture, beliau menjelaskan bahwa bagaimana sistem pendidikan seringkali mereproduksi kekuasaan, alih-alih membebaskan. Kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada realitas peserta didik akan selalu menguntungkan mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Terus yang dirugiin siapa? Ya pastinya guru lah. Terus orang tua, anak-anak juga dirugiin. Orang harusnya liburan, ini malah mandek bae di sekolahan. Coba itu, kacau apa kagak tuh kalau begitu? Lebih parahnya lagi nih ya, ketika kritik muncul, sering banget tuh orang-orang yang mengkritik dianggap menyerang pemangku kebijakan. Padahal kritik itu merupakan bentuk kepedulian kita yang paling jujur. Pendidikan tanpa kritik merupakan pendidikan yang mati. Bahkan Ki Hajar Dewantara sejak awal beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun kodrat anak, bukan memaksanya mengikuti hendak penguasa. Kebijakan yang memaksa, apalagi tidak relevan dengan kondisi lapangan, jelas bukan menuntun, tapi menyeret. Guys, gue mau nanya nih sama kalian. Kalau menurut kalian, masalah utamanya di Indonesia ini apa ya tentang pendidikan? Kalau menurut gue, masalah utama kita ini bukan kekurangan program, tapi kelebihan ego kebijakan. Kebijakan pendidikan hari ini sering lebih terlihat bekerja daripada benar-benar kerja. Yang penting jalan, soal masuk akal urusan belakangan. Padahal cuy, pendidikan bukan lomba cepet-cepetan untuk ngabisin anggaran. Pendidikan adalah proses panjang yang butuh kebijaksanaan, bukan sekedar keberanian administratif. Apalagi kalau misalnya ada yang iseng potong-potong roti. Kalau pendidikan benar-benar dimaksudkan untuk melahirkan kebijakan yang cerdas dan bijaksana, maka ukurannya sederhana cuy. Apakah kebijakan itu masuk akal bagi kehidupan nyata? Apakah ia memudahkan guru dalam mengajar? Apakah ia membantu anak dalam belajar? Apakah ia menghormati konteks sosial? Kalau misalnya jawabannya tidak, ya sekeras apapun jargon yang dipakai, kebijakan itu tetap gagal secara moral dan intelektual. Di titik ini, kita perlu jujur mengatakan bahwa pendidikan kita sedang sakit. Bukan karena kekurangan teori ya, seperti yang sebelumnya gue bahas, tapi karena kelebihan kepentingan. Catat baik-baik nih, selama kebijakan pendidikan masih dijadikan alat pencitraan, alat transaksi, dan alat kekuasaan, maka selama itu pula pendidikan kita akan terus melahirkan kebijakan yang pintar di atas kertas, tapi bodoh banget di lapangan. Dan jika pendidikan gagal melahirkan kebijaksanaan, maka yang kita rawat bukan lagi masa depan bangsa, melainkan krisis yang diwariskan ke generasi berikutnya. Di channel Hidup dan Belajar ini, kita percaya satu hal, hidup itu merupakan guru yang paling jujur. Dan dari hidup, kita belajar bahwa kebijakan tanpa nalar hanya akan melahirkan generasi yang pandai menghafal, tapi bingung memahami. Coba dah buktiin kalau nggak percaya.
saya. Kalau hari ini pendidikan dipaksa menyesuaikan laporan, bukan malah menyesuaikan realitas, maka jangan heran kalau besok anak-anak kita tumbuh pintar, akan tetapi kehilangan empati dan logika. Pesan gue cuma satu nih cuy, jangan pernah bosan bertanya dan jangan pernah bosan mengkritik. Karena kalau seandainya kita diam, sama aja kita mengamini kebijakan yang salah ini. Kalau kalian masih percaya pendidikan harus melahirkan kebijaksanaan, bukan hanya sekedar serapan anggaran, pastikan kalian hidup dan terus belajar. Terima kasih banyak atas waktu luangnya sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan disebarkan. Itu sih kalau dirasa bermanfaat. Kurang lebihnya gue mohon maaf lahir batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.